Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1702. Dalam periode waktu berikutnya, Anda benar-benar harus tidak menonjolkan diri. Su Yi mengambil kendi dan menyesapnya. Tindakan konferensi perburuan langit ini bermanfaat sekaligus merepotkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang tua itu menyimpulkan beberapa kebenaran dari petunjuk. Bagaimanapun, sejak awal kenaikannya ke alam abadi, kekuatan besar seperti Sekte Taeking dan Yunji Immortal Mansion telah memahami beberapa situasi yang terkait dengannya. Namun, Su Yi tidak peduli tentang itu. Beberapa waktu yang lalu, dia menyadari bahwa identitasnya akan terungkap cepat atau lambat, itu hanya masalah waktu. Matahari terbenam secara bertahap menghilang dan malam tiba. Su Yi kembali ke kabin dan bermeditasi. 7 hari kemudian, Bailuzu, area terlarang Luo Shui, jauh di bawah tanah reruntuhan Akademi Yongye. Su Yi kembali ke istana Weng Xuan. Yang mulia kaisar telah membuktikan alam Dao dan Void. Qing Wei berkata dengan terkejut, dengan pesona yang luar biasa. Seperti wanita cantik yang tiada taranya. Meskipun dia telah melihat pesona Qing Wei sejak lama, ketika mereka bertemu lagi, Su Yi masih kagum dan enak dipandang. Su Yi mengangguk dan memerintahkan, pergi dan undang tuanmu. Qing Wei pergi dengan cepat. Menonton sosok ramping dan cantik Qing Wei menghilang, Su Yi entah kenapa teringat sesuatu. Ketika saya bertemu Qing Wei untuk pertama kalinya, saya belum menginjakkan kaki di jalan keabadian, dan terluka parah, menyerang sentuhan sumber Raja Abadi di tubuh saya. Pada saat itu juga Qing Wei pernah merekomendasikan kursi bantal, bersedia melakukan 2 kali perbaikan dengannya untuk membantu menyelesaikan cedera di tubuhnya. Sayangnya, kultivasinya terlalu rendah pada waktu itu, dan Qing Wei adalah makhluk abadi, jadi dia tidak cocok untuk kultivasi ganda, jadi masalah ini ditinggalkan. Singkatnya, sejak memasuki negeri dongeng, saya memang tidak pernah mengalami keajaiban kultivasi ganda. Su Yi sedikit emosional. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Segera, Qing Wei dan tuannya Liu Yun Immortal King datang. Su Yi berkata langsung, sekarang, saya yakin akan membantu Anda memecahkan kekuatan bencana ilahi di tubuh Anda, apakah Anda ingin mencobanya? Tubuh Liu Yun Immortal King terkejut, dan dia menekan kegembiraan di hatinya, mengatakan, kamu tembakan Lao Sama. Su Yi sedikit mengangguk, inilah yang dia janjikan pada Raja Abadi Liu Yun sejak lama, dan dia tidak bisa mengingkari janjinya. Setengah jam kemudian, Su Yi menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk berhasil meredakan kekuatan bencana ilahi di dalam Raja Abadi Liu Yun, sepenuhnya memecahkan bahaya tersembunyi yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Liu Yun Immortal King seperti kehidupan baru, wajahnya yang dingin dan cantik bersinar dengan jenis kecemerlangan yang berbeda. Dia berlutut dan berterima kasih kepada Su Yi. Dalam beberapa tahun terakhir, sumber dao Anda telah sangat terkikis oleh kekuatan para dewa, dan vitalitas Anda telah sangat rusak. Dalam waktu singkat, saya khawatir itu akan terjadi, sulit untuk benar-benar pulih. Su Yi menasihati, saya sarankan Anda istirahat sebentar. Liu Yun Immortal King berkata dengan hormat, ikuti perintahmu. Pada hari yang sama, Raja Abadi Liu Yun mengadakan perjamuan dan memanggil Qing Wei, Fang Yurong, Fang Han, dan yang lainnya untuk menemani Su Yi mengadakan perjamuan, yang sangat menyenangkan. Pada jamuan makan, Su Yi membandingkan tes latihan Yurong dan Fang Han, dan menemukan bahwa keduanya membuat kemajuan pesat, tidak pernah mengendur, dan merasa jauh lebih nyaman. Melihat pasangan bersaudara ini, Su Yi juga memikirkan Qi Fu Feng. Pada awalnya, dia mengatur agar Qi Fu Feng menanyakan kebenaran tentang penghancuran klan Bao Ling. Sudah beberapa bulan sejak itu, tetapi masih belum ada berita. Namun, Su Yi tidak terburu-buru. Untuk karakter abadi, hal terpenting adalah waktu. Mulai hari ini, Su Yi tinggal di istana bawah tanah Weng Xuan dan mulai mundur. Setelah setengah bulan, disertai dengan suara menderu yang aneh, aroma obat yang menyegarkan meresap dari tungku peningkat langit. Su Yi menghela nafas lega, dan melihat ratusan ramuan bercahaya berwarna-warni mengambang dan tenggelam di tungku pembuat langit. Ini adalah Piljiu Miao Tianxin, harta karun tingkat raja yang abadi. Su Yi hampir menghabiskan semua ramuan dan sejumlah inti sihir di tubuhnya, dan membuat tungku semacam itu dengan memperbaikinya sendiri. Di mata Raja Abadi, obat mujarab ini juga merupakan harta langka, dan hanya akan bersedia menggunakannya ketika basis budidaya menerobos. Dan di pasar negeri dongeng, Anda tidak bisa membelinya. Kecelakaan. Tungku perbaikan surga bergetar ringan, dan ratusan ramuan berubah menjadi tali, menderu keluar, dan jatuh ke dalam botol giok di antara telapak tangan Su Yi. 30% dari tungku perbaikan surga disimpan. Su Yi mendapat 70%, total 72 buah. Singkirkan pil obat, Su Yi melihat ke Heaven Repairing Furnace, dan berkata,
kamu bahkan dapat memperbaiki pil obat tingkat raja yang abadi sekarang, tidak ada kecelakaan, semangatmu telah pulih banyak, kan? Di tungku pembelian langit, Ki Peri ungu muncul dan diringkas menjadi dua kata, ya. Sejak awal di dunia manusia, Heaven Repairing Furnace ada di sisinya. Sejak saat itu, semua eliksir dan material divine yang dia kumpulkan akan dilebur melalui Heaven Repairing Furnace. Hingga kini, harta ajaib yang lahir dalam kekacauan dunia peri ini jelas telah banyak berubah dan menjadi berbeda dari sebelumnya. Namun, Su Yi tahu betul bahwa ini jauh dari puncak sebenarnya dari Heaven Patching Furnace. Perlu dicatat bahwa tungku ini sudah ada sejak era Xianyun, dan pernah menjadi harta karun di bagian bawah kotak pers Kaisar dan Dao. Di zaman air terjun abadi, harta ini melarikan diri ke dunia manusia untuk menghindari bencana. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, kalau begitu bantu aku untuk melunakkan pedang dunia lagi, aku hanya punya satu permintaan, kekuatan pedang harus ditingkatkan. The Heaven Repairing Furnace terdiam sesaat, dan kemudian diringkas menjadi sebaris kata dengan cahaya peri ungu, beri aku 10 jenis bahan sihir tingkat Raja Peri, aku bisa berjanji. Su Yi mengangkat alisnya, oh ho, beraninya kau menawar kompor ini dengan dirimu sendiri. The Heaven Patching Furnace menjelaskan lagi, bukannya aku serakah. Tetapi pedang mengorbankan hidupmu, yang menghabiskan terlalu banyak untukku, aku perlu mengisi kembali kekuatan sumbernya. Su Yi memikirkannya sebentar dan setuju. Setengah bulan lagi berlalu dengan tergesa-gesa. Su Yi, yang sedang bermeditasi bersila, tiba-tiba membunyikan deru angin dan guntur, dan kulit di sekujur tubuhnya diam-diam dipenuhi pancaran pantun. Segera, semua penglihatan ini diam-diam kembali sunyi dan menghilang. Baru setengah bulan, dengan bantuan pil Jiu Miao Tianxin, kultivasi Su Yi telah meningkat pesat, dan dia dapat menembus ke tahap tengah dunia virtual hanya dengan satu baris. Namun, harganya mencengangkan. Hampir setiap hari Su Yi memurnikan pil Jiu Miao Tianxin. Jika ini dilihat oleh raja-raja abadi di dunia ini, saya khawatir benar dan salah akan memarahi Su Yi karena tiraninya. Su Yi tidak merasa buruk tentang ini sama sekali. Sumber daya budidaya hilang, pergi dan kumpulkan saja. Pada hari inilah Heaven Repairing Furnace berhasil meningkatkan kembali pedang manusia. Dentang, nyanyian pedang halus terdengar. Di depan Su Yi, pedang dunia manusia tergantung di udara, dan terlihat sama seperti sebelumnya. Panjangnya 3 kaki, lebar 4 jari, dan badan pedang berwarna abu-abu, biru, seperti warna langit saat fajar. Membagi keabadian Qingming. Yang berbeda dari masa lalu adalah pedang di dunia saat ini memiliki pesona yang berat dan kental. Ketika diam, itu seperti pedang biasa, tanpa titik terang dan tidak ada yang luar biasa. Fantastis. Su Yi memegangnya di telapak tangannya dan melihatnya sebentar, dan akhirnya memutuskan bahwa dalam hal kekuatan, pedang manusia saat ini sebanding dengan harta tingkat Raja Peri. Dan kekuatan semacam ini perlu dikendalikan oleh Raja Peri sendiri. Tungku penambal surga tidak bisa membantu. Bahkan jika tungku penambal langit dapat membantu, itu tidak terlalu berguna bagi Su Yi, karena dia hanyalah makhluk abadi yang nyata. Su Yi diam-diam berkata. Dia bangkit dan memutuskan untuk pergi. Latihan retret tidak kondusif untuk memoles caranya sendiri. Pada saat ini, alangkah baiknya jika saya bisa bertemu dengan beberapa musuh yang layak. Su Yi keluar dari kamarnya sambil berpikir. Yang mulia akan pergi ke Gunung Busu. Qing Wei terkejut mengetahui bahwa Su Yi akan pergi. Gunung Busu sangat jauh, dan ribuan mil jauhnya dari Bailusu. Ada 13 benua dalam perjalanan bulan. Bagus, Su Yi berkata, namun, aku akan mampir dulu ke Black Mist Abyss. The Black Mist Great Abyss, area terlarang nomor 1 di dunia bawah, juga merupakan area terlarang besar yang ganas di 49 benua alam abadi. Bahkan jika karakter dari alam Raja Abadi pergi ke jurang besar kabut hitam, itu akan menjadi akhir dari 9 kematian. Adapun Xianjun, sama sekali tidak ada hidup atau mati. Oleh karena itu, dari zaman kuno hingga sekarang, selalu ada pepatah di jurang besar kabut hitam bahwa keabadian tidak punya tempat untuk pergi. Pada awalnya, Su Yi bertemu Mo Chanqiu dan sosok abadi lainnya di depan 9 monumen Tai Huang di pasar Heilong. Mo Chanqiu dan yang lainnya pergi ke kedalaman jurang kabut hitam untuk mencari peluang seperti buah janin Ming Yan Dao, dan pada saat itu, Su Yi juga saling memberi jimat rahasia. Pada saat itulah Su Yi membuat keputusan. Ketika basis kultivasinya menembus ke dunia virtual, dia akan pergi ke Black Mist Abyss untuk bertemu dengan seorang teman lama dari kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Su Yi bahwa di kedalaman jurang berkabut gelap yang dikenal sebagai abadi tidak punya tempat untuk pergi, sebenarnya ada medan perang para dewa dan iblis yang tersisa dari zaman kuno. Sebelum zaman keabadian, Wang Ye biasa berjalan di dalamnya dengan pedang, menjelajahi misteri para dewa dan iblis di alam liar. Pada saat itulah Wang Ye dan pedang beruang keratua menjaga medan perang para dewa dan setan tidak saling mengenal. Ada sesuatu yang salah dengan pedang keratua itu. Dia terikat oleh kekuatan terlarang dan tidak bisa meninggalkan medan perang para dewa dan iblis selama sisa hidupnya.
Pada saat itu, Wang Ye berjanji bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Keratua keluar dari masalah. Tetapi pada akhirnya, reinkarnasi Wang Ye gagal. Harus saya katakan, ini adalah penyesalan di hati Wang Ye. Dan sekarang, Su Yi bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, dan kultivasinya telah menembus ke dunia virtual. Ini adalah cara untuk sepenuhnya membantu Keratua bebas dari medan perang para dewa dan iblis. Dalam hal ini, Duan Wang Ye juga menyesal. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1703. King Wei ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, Tuan, saya kebetulan berencana untuk kembali ke Jingsu, bisakah Anda membiarkan saya pergi bersama Anda? Su Yi terkejut. Tanpa menunggu pertanyaan, King Wei menjelaskan, saya tidak akan menunda perjalanan Anda, dan ketika saya mencapai perbatasan Mingsu, saya akan mengalihkan ke Jingsu. Su Yi berkata, apa yang kamu lakukan di Jingsu? King Wei menjelaskan dengan lembut. Kekuatan Xiao Ruishai telah lama menurun, dan tidak sebagus sebelumnya. Saat ini, tidak ada Raja Abadi Liu Yun yang bertanggung jawab, dan di bawah kepemimpinan naga, kekuatan Xiao Ruishai yang didistribusikan di negeri dongeng sangat rentan terhadap masalah. Yang paling penting adalah kekuatan Xiao Ruishai telah lama menjadi sasaran Wan Lingjiao. Dan terlahir kembali. Memahami hal ini, Su Yi mau tidak mau merasa tercengang. Sebelum era Xian Yun, Xiao Ruishai adalah kekuatan transendental kelas 1 di negeri dongeng, jauh dari sebanding dengan raksasa negeri dongeng di dunia. Waktu telah berubah, dan Xiao Ruishai hari ini tidak sebagus dulu. Baiklah, kalau begitu bersiaplah, kita akan berangkat hari ini. Su Yi setuju. Pada hari itu, Su Yi dan King Wei meninggalkan istana Weng Xuan bersama-sama. Malam itu seperti air, sebuah kapal harta karun melarikan diri di bawah langit. Di kapal harta karun, Su Yi berbaring di kursi rotan, dalam keadaan linglung. Yang berbeda dari sebelumnya adalah dia menggunakan jubah yang terbuat dari sutra es surgawi untuk berubah menjadi mantel putih salju panjang, dan rambut panjangnya digulung santai di belakang kepalanya. Wajahnya masih tampan, tapi sudah disamarkan lagi. Dengan temperamen, dia menjadi sombong seperti salju dan sedingin es. King Wei berjongkok di bangku kecil dengan lutut ditekuk, sudut roknya ditarik ke lutut, dan ada kompor kecil di depannya, membuat teh. Sebuah busur penuh yang menakjubkan. Ketika sepasang mata yang lembab dan indah sesekali menatap Su Yi, seolah-olah mereka takut ketahuan, mereka akan segera menarik pandangan mereka. Segera, teh sudah siap, King Wei mengambil cangkir batu giok, mengisinya, dan menyerahkannya kepada Su Yi, Tuan, tolong rasakan tehnya. Suaranya jernih dan manis, dengan jejak daya tarik yang unik. Su Yi mengambil cangkir teh dan berkata, terima kasih. Sejak dia menginjak kapal harta karun, King Wei telah sibuk membuat tempat tidur dan selimut untuk Su Yi, membuat teh dan menuangkan air, dan makanan ringan yang disiapkan secara khusus seperti anggur, makanan ringan, melon, dan buah-buahan. Su Yi awalnya sedikit tidak nyaman, tetapi dia dapat melihat bahwa King Wei tampaknya dalam suasana hati yang baik, jadi dia tidak menghentikannya untuk melakukannya. Suatu kehormatan bagi saya untuk melayani di sisi Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih. King Wei menggulung sehelai sutra biru di dekat telinganya, tersenyum manis. Berbeda dengan perempuan, King Wei memiliki sikap yang luar biasa, seperti wanita cantik tiada taraf yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Kecantikan seperti itu bahkan lebih menawan. Su Yi tersenyum dan berkata, jika kamu adalah kecantikan yang tiada taranya, jika seseorang melihatmu berlutut di sini dan membuatkan teh untukku, aku khawatir kamu harus bekerja keras untukku. King Wei tersenyum, mengangkat wajahnya yang cantik, mata poeniksnya yang indah berkedip, dan berkata, di mata orang dewasa, dapatkah saya dianggap sebagai kata yang tiada taranya? Su Yi tersenyum dan berkata, aku tidak buta, tidak bisakah aku melihat? Bibir merah berkilau King Wei mengerucut ringan, sudut alis dan matanya penuh dengan senyum, dan berkata, di mataku, orang dewasa tidak dapat digambarkan dengan kata tiada taraf, tetapi tak tertandingi dalam dunia. Berbicara, dia tampak sangat tersentuh dan bergumam, sebelumnya, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melayani orang dewasa. Saya masih ingat ketika saya berada di pasar naga hitam, lebih itu adalah orang dewasa yang menyelamatkanku dari api dan air, dan mencegahku menjadi mainan bagi putra suci agama semua jiwa. Sampai di Huoxiao Xiancheng, orang dewasa menyelamatkan hidupku dan tuanku, dan bahkan para dewa pada tuan itu diselesaikan oleh orang dewasa. Kebaikan seperti ini selalu ada di hati saya, dan saya tidak pernah tahu bagaimana cara membalasnya. Omong-omong, dia tiba-tiba mengangkat wajahnya yang menakjubkan, mata poeniksnya menatap Su Yi, dadanya yang menjulang naik dan turun dengan tajam, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sangat ragu-ragu. Butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan keberaniannya, suaranya setipis nyamuk, dan berkata, Tuan, ini sudah larut malam, biarkan saya melayani Anda dan kembali ke kamar Anda beristirahat. Berbicara, wajahnya yang cantik terasa panas, ternoda dan merona merah, dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Su Yi meminum semua teh di cangkir, menyerahkannya kepada King Wei,
dan berkata dengan hangat, saya tidak membutuhkan pembayaran seperti ini. Anda, jangan terlalu banyak berpikir, lihat saja wajah Xiao Rui, aku juga akan membantumu, dan kamu tidak perlu membalas dengan cara ini. Qing Wei tertegun sejenak, lalu panik di dalam hatinya, dan dengan cepat menjelaskan, ini aku. Su Yi bangkit dan berkata sambil tersenyum, pergilah, temani aku minum, jika kamu bisa membuatku mabuk malam ini, aku akan berada di bawah belas kasihanmu. Qing Wei tercengang, lalu bangkit dan berkata dengan serius, Tuan, selamat datang. Su Yi tidak bisa menahan tawa, sebaiknya kamu bersikap sopan. Alkohol tidak memabukkan, keindahan dan makanannya juga memabukkan. Di kapal harta karun, Su Yi telah minum anggur dalam jumlah yang tidak diketahui, dan dia tidak pernah menggunakan kultivasinya untuk menekan anggur. Hal yang sama berlaku untuk Qing Wei. Tapi Qing Wei akan mabuk, tapi dia masih mengangkat gelasnya dan terus minum dengan Su Yi. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa meminum Su Yi, tetapi dia tidak bisa menahannya, dan dia berbaring dengan lembut di atas meja anggur. Dengan bibir merahnya, dia bergumam samar, aku harus menjatuhkanmu malam ini. Jika tidak, tidak akan ada kesempatan di masa depan. Su Yi tertegun, menahan alkohol di sekujur tubuhnya, bangkit dan mengangkat Qing Wei. Siapa yang berani merusak amal baikku? Aku. Boom! Su Yi melemparkan Qing Wei ke tempat tidur. Dia berbalik dan hendak pergi, ketika sepasang tangan lembut dan halus memeluknya dengan kuat dari belakang, diikuti oleh tubuh yang panas dan bangga, seperti gurita, tempat tidur. Larut malam, indah sekali. Tiba-tiba, sebuah seruan terdengar di kapal harta karun itu. Sadar, kalau begitu istirahatlah. Su Yi yang tersenyum terdengar, aku masih mengatakan itu, kapan aku bisa minum dan mabuk, aku berjanji untuk tinggal bersamamu sampai akhir. Berbicara, Su Yi berjalan keluar ruangan. Setelah anggurnya habis, dia menyadari betapa beraninya dia sebelumnya. Menggosok alisnya, dia perlahan berbaring di tempat tidur. Tuan, dia memang mengagumkan. Dia 1000 kali lebih kuat dari orang-orang yang tidak bisa menggerakkan kakinya saat melihatnya. Setelah beberapa saat, senyum muncul di bibir Qing Wei, dan dia juga menyadari bahwa tindakannya sebelumnya terlalu mendadak. Dan, jauh di lubuk hati, memang ada ide untuk membayar, jadi saya rela menawarkan diri saya bantal dan berjanji pada diri sendiri, bukan dari kasih sayang. Tentu saja, meskipun Su Yi memilikinya, dia bersedia. Tapi Su Yi tidak. Ini membuat Qing Wei sedikit kecewa, tapi lebih dikagumi dan dihormati. Di mana kapal harta karun bersandar di pagar, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan menghela napas panjang. Dia bukan pria yang berbudi luhur, dan dia tidak pernah keberatan berkultivasi ganda. Tapi premisnya adalah Anda harus jatuh cinta. Qing Wei menawarkan kursi bantalnya sendiri untuk membalas kebaikannya. Su Yi tidak ingin tidur dengan pihak lain dalam keadaan seperti itu. Selain itu, dengan integrasi kekuatan dan pengalaman Taoisme Guanzu, Shen Mu, dan Wang Ye, hingga saat ini, Su Yi secara bertahap menjadi bearish dalam masalah pria dan wanita. Kadang-kadang akan ada pikiran untuk berkultivasi ganda, tetapi akan segera dilupakan. 3 hari kemudian, perbatasan dunia bawah. Tuan, saya pergi, dan setelah masalah Xiao Ruishai diselesaikan, saya akan kembali ke guru. Ngomong-ngomong, lain kali kita bertemu lagi, saya pasti akan berlatih dengan baik, kapasitas untuk minuman keras. Qing Wei melambaikan tangannya, tersenyum menawan dan cantik. Su Yi tertawa bodoh dan berkata, hati-hati. Ya, segera, sosok Qing Wei menghilang di kejauhan. Su Yi berhenti sejenak untuk melihatnya, lalu mengambil perahu harta karun dan terus menyapu ke arah wilayah Mingsu. Setengah hari lagi, hujan deras tiba-tiba turun dari langit dan bumi jatuh ke dalam tirai hujan yang gelap, dan sesekali ada kilat dan guntur, menambah suasana dingin. Su Yi duduk di haluan kapal, menyaksikan hujan lebat, sangat nyaman. Kecelakaan. Seluruh dunia menjadi remang-remang. Boom! Kapal harta karun itu terkoyak dan hancur berkeping-keping. Suasana dingin yang menakutkan menyebar dan tersapu. Hujan dan berkabut, sosok Su Yi muncul dari udara tipis ribuan meter jauhnya, pakaiannya lebih baik dari salju, dan dia bersih. Dia melihat ke kejauhan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1704. Di kedalaman hujan dan kabut, ada sosok samar, yang tiba-tiba muncul di tengah hujan dan kabut, dan menghilang dalam sekejap mata. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia melambaikan jubah lengan bajunya. Boom! Tirai hujan deras pecah dengan keras. Di atas langit, segumpal energi pedang meledak tanpa suara. Stabil, akurat, kejam. Ini hampir seperti teleportasi. Boom! Kekosongan tempat Su Yi berdiri retak dan meledak, dan Su Yi menghilang. Pertempuran tiba-tiba terdiam pada saat ini. Hujan deras, hujan lebat dan kabut, langit dan bumi redup. Tidak ada jejak musuh, Su Yi juga tidak akan terlihat lagi. Hanya suara hujan yang bergema di langit dan bumi. Waktu terus berjalan. 10 film. Segera, hujan yang tak terhitung jumlahnya meledak.
Boom! Detonasi mirip drum meledak. Boom! Itu juga memblokir mundurnya sosok itu dalam satu gerakan. Aktif. Sosok itu berteriak pelan, dia memegang pedang di telapak tangannya, dan menebas. Pedang Ki yang berapi-api meraung, tetapi dihancurkan oleh pedang Ki yang datang dari seberang langit. Setelah itu, sosok itu terguncang dan mundur, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Siapa yang menyuruhmu datang? Disertai dengan suara yang tenang, sosok Suyi muncul dari kejauhan. Matanya dalam dan dingin, diam-diam menatap sosok di kejauhan. Ini adalah pria berjubah hitam dengan pipi tipis, mata setajam bilah, memegang pedang hitam panjang dan sempit di tangannya. Pisaunya hanya selebar 2 jari, tetapi panjangnya 4 kaki, dengan ujung yang tajam. Suyi melihat sekilas bahwa ini adalah Raja Abadi di tahap awal negeri ajaib, karakter kejam yang mahir dalam pembunuhan. Sebelumnya, hujan deras dan langit dan bumi gelap, ini adalah pemandangan alam. Suyi, yang baru bangun ketika dia tiba-tiba diserang. Bisa dibayangkan bahwa teknik serangan pria berjubah hitam ini luar biasa. Yang paling penting adalah ini adalah Raja Peri. Di dunia peri saat ini jelas merupakan pembunuh bayaran tertinggi. Jangan katakan perubahan kepada orang lain, ganti saja ke Raja Abadi yang sama, menghadapi pembunuhan mendadak ini, saya khawatir sulit untuk melihat terlebih dahulu. Pria berjubah hitam itu berkata dengan datar, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Berteriak, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan bayangan hitam, menghilang dari udara tipis. Penguncian, lengkungan sarkastik muncul di bibir Suyi. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Boom, kekosongan di segala arah tiba-tiba runtuh berkeping-keping. 30 kaki dari Suyi, hitam. Sosok pria berbaju itu terpaksa diungkap. Padatnya, tutupi langit. Pria berbaju hitam itu menghela napas. Dengan satu telapak tangan, kekosongan dihancurkan, dan puing-puing luar angkasa berubah menjadi hujan pedang yang menutupi langit dan matahari. Boom! Ribuan api emas muncul, membakar langit dan menghancurkan bumi, dan hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya melebur dan hancur. Pria berbaju hitam mengambil kesempatan ini, seperti kilat hitam yang aneh, menyelinap di tikungan dan belokan dalam kehampaan, berkedip-kedip dan menghilang. Dalam sekejap, ia terus berubah ke berbagai arah, tidak menentu, dan datang dan pergi tanpa jejak. Niat membunuh yang tak tertandingi terkunci dengan kuat pada Suyi. Tidak perlu diragukan lagi, selama Suyi menunjukkan sedikit cacat, dia akan dimanfaatkan oleh pembunuh bayaran tingkat Raja Abadi ini dan memberinya pukulan fatal. Suyi sepertinya tidak tahu bahaya apa yang ada, jadi sosoknya terhempas ke udara, melangkah ke langit, dan tangan kirinya menebas seperti pedang. Boom! Energi pedang yang tak terbatas itu seperti Bima Sakti 9 hari yang jatuh lurus ke bawah. Kekuatan pedang yang mengerikan meledak, seperti tanah longsor dan tsunami. Pria berbaju hitam itu terus menghindar dan berkeliaran di kehampaan, tetapi kemanapun dia bergerak, semburan energi pedang tersapu. Pada akhirnya, dia tak terhindarkan dan mengayunkan pedangnya dengan keras. Boom! Dalam raungan yang memekakkan telinga, pria berbaju hitam itu sepertinya dihantam ombak badai, dan seluruh orang terlempar keluar. Sebelum dia berdiri, sosok Suyi muncul begitu saja. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan membuat pria berbaju hitam itu tercekik. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya, di bawah pohon di puncak gunung, berdiri seorang pria parubaya dalam jubah binatang buas dengan tubuh yang megah. Tali busur sudah penuh. Tali busur adalah panah tulang hitam yang ditutupi dengan pola binatang bengkok yang tak terhitung jumlahnya, dan panahnya gelap dan kusam. Jubah hewan parubaya itu tidak bergerak, dan napas seluruh tubuh tertahan hingga ekstrim. Seperti batu, itu terintegrasi dengan sempurna ke dalam tebing ini. Tapi energinya telah lama terkunci di medan perang yang jaraknya ribuan mil. Di daerah lain, di tanah tandus, seorang Tao berjubah merah memegang pedang tajam di masing-masing tangan dan berdiri diam di sana. Wajah Tao itu tampan dan menawan, seperti pemuda, dengan pupil vertikal emas di antara alisnya. Sebuah bintang perak beriak di sekelilingnya, benar-benar bersembunyi dan menghilang dari dunia ini. Jika seseorang hadir, bahkan dengan akal ilahi, mereka tidak akan dapat mendeteksi kehadirannya. Mesin ki miliknya juga terkunci ribuan mil jauhnya. Seorang pria berjubah, memegang tombak. Seorang wanita mungil berbaju putih dengan mahkota zamrud di kepalanya, parang giok hitam hanya 2 kaki panjangnya tergantung di depannya, berbentuk seperti bulan sabit. Tapi ki mereka telah terkunci dengan kuat pada pria berbaju hitam yang jaraknya ribuan mil. Alasannya adalah begitu mereka menyapu mesin ki ke arah Suyi, Suyi pasti akan menyadarinya. Melakukannya akan mengungkapkan keberadaan mereka. Pada saat ini, ketika pria berbaju hitam itu dipukul mundur oleh pedang, melihat Suyi membunuhnya dengan kejam, dia menamparkan pria berbaju hitam itu dengan telapak tangan. Tidak satu pun dari keempat pria kuat ini yang ragu-ragu, dan mereka akan memulai. Tapi saat ini, perubahan mendadak di medan perang. Suyi menghentikan tangannya tiba-tiba, dan sosoknya bergerak 100 meter seperti kilat. Adegan ini membuat keempat lelaki kuat itu mengerutkan alisnya, dadanya sesak, dan mereka merasa sangat tidak nyaman.
Rasanya seperti mangsa yang ditunggu-tunggu akan jatuh ke dalam perangkap, tetapi pada saat itu ia melarikan diri. Pada akhirnya, mereka menekan kesedihan di hati mereka dan memutuskan untuk terus menunggu kesempatan untuk membunuh target dengan satu pukulan. Tapi saat ini, Su Yi berhenti melakukannya. Kamu umpan, ini sedikit gagal. Su Yi melihat sekeliling, dan akhirnya melihat pria berbaju hitam di kejauhan, dan berkata dengan ringan, jika kamu berani mengejar, lain kali kita bertemu, aku berjanji tidak ada di antara kamu yang bisa melarikan diri. Berbicara, dia berbalik. Sosok itu berkelebat, seperti seberkas cahaya, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Mata pria berpakaian hitam itu menyipit pelan, dan ekspresinya berubah untuk beberapa saat. Akhirnya, dia menyerah untuk mengejar. Keluarlah, mangsa telah menemukanmu. Pria berbaju hitam itu tampak murung. Suara itu masih bergema, dan sosok-sosok berjubah binatang parubaya, pria tahu berjubah merah, pria berjubah, dan wanita berbaju putih bergerak dari 4 arah. Bagaimana dia menemukan kita? Pria parubaya berjubah binatang itu bertanya dengan suara berat, jelas sangat enggan. Bagaimana saya tahu? Pria berbaju hitam mengerutkan kening dan berkata, harus saya katakan, Senmu ini memang sangat menakutkan. Dia jelas hanya sosok abadi, tetapi kekuatan dan metode bertarungnya luar biasa. Ketika saya membunuh sebelumnya, dengan kemampuan saya, Raja Peri di tingkat tengah negeri ajaib terbunuh sebelum dia bisa bereaksi, tetapi anak itu menghindarinya. 4 lainnya mengerutkan kening. Raja-raja abadi yang tinggi juga mati. Tapi sekarang, ketika dia membunuh sosok abadi, dia meleset. Juga, ketika saya bermain melawannya, itu memberi saya perasaan aneh, seolah-olah dia telah melihat melalui teknik rahasia dan kekuatan magis yang saya gunakan, dan dapat dengan mudah menghindarinya setiap saat selama pertempuran. Mata pria kulit hitam itu berkilat-kilat, mencoba memikirkan detail pertarungan sebelumnya, bahkan ketika aku akhirnya berencana menggunakan si pembunuh untuk membunuhnya bersamamu, dia sepertinya menyadari bahwa berhenti sejenak, tanpa ragu-ragu, reaksi semacam ini dan kekuatan perubahan, itu menakutkan. Tidak peduli seberapa cepat reaksinya, apakah dia akhirnya lolos. Pendeta Tao berjubah merah menggosok alisnya, di awal aksi, saya sudah mengatakan bahwa Senmu ini tidak mudah. Bahkan jika 5 raja abadi kita sepenuhnya siap, kita harus waspada terhadapnya, kecelakaan. Sekarang, seperti yang Anda lihat, ikan ini tergelincir dan tidak mau lepas, sangat sulit untuk bergerak. Setelah jeda, dia berkata, juga, dia mungkin telah melihat melalui jejak kita, yang membuatnya waspada. Jika kamu ingin membunuhnya lain kali, kamu harus mengubah strategimu. Semuanya mengangguk. Wanita berbaju putih itu menghela nafas dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, siapa yang akan percaya bahwa 5 raja abadi dari kita dikirim bersama untuk mempersiapkan permainan pembunuhan yang telah lama direncanakan, dan bahkan membiarkan raja abadi melarikan diri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1705. Perkataan wanita berbaju putih itu membuat keempat Immortal King lainnya terdiam. Di alam abadi saat ini, raja-raja abadi ini sudah menjadi eksistensi seperti tuan. Tapi sekarang, mereka telah bekerja sama untuk merencanakan intersepsi, tetapi seorang abadi dengan mudah melarikan diri. Jika ini menyebar, tidak ada yang akan berani mempercayainya. Apakah mati rasa? Tidak. Sebelum operasi, mereka telah membahas ini, dan meninjau setiap detail pertempuran di konferensi perburuan langit secara detail. Pada akhirnya, mereka sampai pada 3 kesimpulan yang berharga. Pertama, kekuatan sebenarnya dari putra Senmu mungkin bisa melawan Raja Abadi teratas di tahap awal negeri ajaib. Kedua, dengan kekuatan Senmu sendiri, dia tidak dapat bersaing dengan banyak Raja Abadi. Jika tidak, di konferensi perburuan langit, dia tidak akan menggunakan boneka jiwa untuk melawan pengepungan 7 Raja Abadi di awal perang. Ketiga, kekuatan boneka jiwa itu telah sangat terkuras. Tentang ini juga merupakan tempat paling menakutkan bagi Raja-Raja Abadi ini. Mereka telah dengan hati-hati menyimpulkan dan menganalisis bahwa kekuatan boneka perang jiwa itu setidaknya dapat mengancam Raja Peri di panggung tengah negeri ajaib. Dan tidak menutup kemungkinan untuk mengancam Raja Abadi di tahap selanjutnya dari negeri ajaib. Satu-satunya hal yang beruntung adalah pada saat itu, semua orang dapat melihat bahwa setelah perang itu, kekuatan boneka perang jiwa itu telah sangat terkuras, dan ancamannya telah sangat berkurang. Selain 3 poin tersebut, mereka juga menganalisis kekuatan dan metode bertarung Su Yi, seperti keterampilan kendonya, teknik rahasia yang ia kuasai, dan sebagainya. Tepatnya karena mereka telah menguasai situasi terperinci ini, mereka, Raja-Raja Abadi ini, telah membuat persiapan dan rencana penuh untuk mengatur pembunuhan ini dengan hati-hati. Tanyakan pada diri sendiri, pembunuhan semacam ini dapat mengancam kehidupan Raja Abadi di tengah negeri ajaib. Tapi tidak ada yang mengira bahwa game pembunuhan yang telah lama direncanakan itu akhirnya dikalahkan. Bisakah ini disebut ceroboh? Dalam analisis akhir, kami belum benar-benar mengetahui detail Senmu. Jubah hewan parubaya itu menghela nafas. Senmu terlalu misterius, penuh misteri.
tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan dan metode magis luar biasa yang dimilikinya. Justru karena inilah akan ada kejutan dan variabel dalam operasi ini. Hanya mangsa seperti itu yang layak bagi kita, orang-orang tua, untuk bergabung, bukan? Pria berjubah merah itu membelai dagunya dan berkata dengan lembut, belum lagi, kali ini, bukan hanya kita yang telah mengambil tindakan. Raksasa dari Sekte Taiking dan Sekte Tai juga telah mengirim ahli. Semua upaya sedang dilakukan untuk memburu orang ini. Berbicara, dia meregangkan pinggangnya panjang dan bergumam, kita harus bergegas. Menurut kepala sekolah, jika kita bisa menangkap Shenmu ini, itu akan sangat bermanfaat, tak terhitung. Harta karun. Selain itu, dia juga mendapat kesempatan di Tianshu Magic Mountain yang diduga merupakan harta peri Taijing. Percuma aku menunggu perjalanan ini sendiri. Lebih baik berhati-hati, dan jangan pernah menganggap enteng. Lebih baik sia-sia daripada membiarkan hidup masuk. Tepat, ketika mereka berbicara, kelompok mereka sudah mulai bergerak, dan sosok itu segera menghilang di dunia ini. Tidak lama setelah mereka pergi, dua sosok diam-diam muncul di area terdekat. Jenggot dan rambut seperti salju, pria tua yang baik hati dengan jubah Tao. Seorang wanita berpakaian preman, bertubuh ramping dan memegang seruling bambu berwarna hijau dan hijau. Petik 2. Mata wanita berpakaian polos itu gelap dan dia berbicara dengan lembut. Kenapa tidak? Pria tua berjubah Tao berkata, aneh saja, keranjang yang ditusuk Shenmu terlalu besar, dan semua raksasa di dunia tidak bisa melepaskannya. Shenmu ini tidak mudah untuk dibunuh. Wanita berpakaian preman berkata, dalam pertempuran sebelumnya, Anda dan saya sama-sama melihatnya, tata letak Meng Ze dan yang lainnya tidak dianggap tidak akurat, tetapi pada akhirnya, Shenmu melarikan diri, dan saya berani tentu saja, jika Meng Ze adalah satu-satunya yang melakukannya hari ini, dia pasti akan jatuh di bawah tangan Shenmu. Pria tua berjubah Tao tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, memang, hal yang paling menakutkan adalah bahwa anak ini sangat waspada, dan dia jelas memperhatikan permainan pembunuhan di penyergapan di dekatnya, sebelumnya, jadi dia akan evakuasi dengan tegas, dan tidak ingin bertarung sama sekali. Wanita berpakaian preman itu tiba-tiba berkata, kalau begitu, apakah menurutmu dia akan menyadari bahwa kita sedang mengintai di dekat sini? Belalang menangkap jangkrik, dan Oriole di belakang. Sekte Shenhuo Meng Ze dan 5 raja abadi lainnya ada di depan, dan mereka berdua lebih tersembunyi, dan bahkan Meng Ze dan pembunuh tingkat raja abadi lainnya tidak menyadarinya. Tidak mungkin. Pria tua berjubah Tao itu berkata dengan tegas, kami masing-masing membawa benda catur tersembunyi, yang cukup untuk menghindari peraturan Zhou. Tiba, benda catur tersembunyi. Ini adalah harta karun yang dibuat oleh leluhur Taiking mereka, Sue Xiaoxi, yang dapat menutupi semua ki dalam tubuh. Tidak mungkin. Wanita berpakaian preman terdiam sesaat, dan berkata, Penatua Mo, jangan gegabah, bahwa Shenmu penuh dengan kabut dan memiliki banyak metode, jadi dia mungkin tidak menyadarinya, jejak kami. Tetapi jika kami melakukan sesuatu padanya, Anda harus berhati-hati dan berhati-hati. Jika Anda tidak dapat menemukan peluang, Anda lebih baik menyerah daripada mengambil risiko. Pria tua berjubah Tao mengerutkan alisnya, dan segera tersenyum, baiklah. Kita akan bersembunyi di kegelapan, duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, dan menuai keuntungan. Wanita berpakaian preman itu mengangguk dan berkata, jadi yang terbaik. Meskipun Shenmu ini licik seperti rubah dan sangat waspada, saya khawatir dia masih tidak tahu, pada awal pertempuran, dari konferensi Tianhun, tubuhnya nafasnya telah ditangkap, dan di jalan berikutnya, tidak peduli apa penampilan atau identitasnya, akan sulit untuk menyingkirkan pengejaran ini. Untuk Raja Abadi ini, banyak petunjuk berharga dapat dengan mudah digali dari jejak pertempuran. Justru karena inilah mereka dapat mengunci jejak Shenmu kali ini. Bahkan jika dia tahu, itu akan terlambat. Pria tua berjubah Tao itu tertawa. Selama percakapan, sosok mereka berdua memudar sedikit demi sedikit, dan menghilang dengan tenang tanpa menimbulkan gerakan atau jejak apapun. Dalam kegelapan, di pegunungan dan ladang, sungai berdeguk, bulan mengambang, dan ombak berkilauan. Suyi duduk di tanah di samping sungai, pakaian putihnya menerangi air, dan dia bersih. Seperti yang diharapkan, setelah aku membocorkan nafas tubuhku, musuh-musuh itu langsung tertarik. Kalau begitu aku akan menemanimu bersenang-senang, agar perjalanan tidak terlalu membosankan. Suyi dengan santai membawa kendi, mengangkat kepalanya dan minum, dan ada perang di hatinya. Pembunuhan yang dia temui hari ini, meskipun terjadi tiba-tiba, sangat sesuai dengan ekspektasinya. Bahkan bisa dikatakan dia sengaja melakukannya. Sebagai Kaisar Malam Abadi, yang di kehidupan sebelumnya memiliki pedang melawan surga alam abadi, dia secara alami mengetahui kekuatan dan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi dengan sangat baik. Dia tahu bahwa setelah konferensi Tianshu berakhir, jika kekuatan abadi itu ingin membalas, mereka akan menggunakan segala cara untuk menemukan jejaknya. Jejak dan nafas yang ditinggalkannya di medan perang akan menjadi petunjuk bagi lawan untuk menemukannya. Tentu saja, jika Suyi bersedia,
bahkan jika pihak lain mengambil napas ini, tidak ada kemungkinan dia menemukannya. Sama seperti bulan sebelumnya, dia telah meminta Istana Suandi untuk mundur, dan musuh tidak pernah ditemukan. Alasannya adalah Suyi telah mengambil semua nafas dan jejaknya. Tidak sampai Suyi, yang pergi ke Black Mist Abyss, sendirian di dunia bawah setelah berpisah dengan King Wei sehari yang lalu, dengan sengaja meninggalkan jejak napas dan jejak. Tujuan dari ini adalah untuk mencobanya. Sudah sebulan sejak pertempuran konferensi Tianshu. Sekarang di negeri Dongeng, apakah ada musuh yang mencarinya? Saya tidak pernah memikirkannya, coba saja seperti ini, itu benar-benar memikat sekelompok ikan besar. Hal ini membuat Suyi tidak terkejut tapi senang. Kultivasinya hanya berjarak satu baris dari menerobos ke tahap tengah dunia maya, dan dia telah melatih kembali pedang dunia manusia, membentuk kembali hukum Dao dari tingkat dunia maya, dan khawatir bahwa dia tidak dapat menemukan lawan. Ada beberapa raja abadi yang bisa disebut kuat saat ini, dan Suyi pasti akan merasa senang ketika dia melihat hatinya. Selain itu, pembunuhan yang diderita kali ini memang tata letak yang ketat, dan lawan lebih kejam dan tirani, membuat Suyi mencium bahaya. Semua ini memberi Suyi semangat dan semangat juang yang telah lama hilang. Pria berbaju hitam menggunakan teknik pelarian besar Wuxiang, Sekte Senhuo dan api emas membakar langit, mahir dalam teknik pembunuhan, dan kekuatannya dapat disebut sebagai dunia yang luar biasa pemain top di dunia dini hari. Dan keempat raja abadi yang bersamanya, meskipun menyembunyikan napas dan sosok mereka, tidak boleh terlalu lemah. Suyi merenung, mengingat adegan pertempuran hari ini di benaknya. Pada saat itu, ketika dia bersiap untuk membunuh pria berbaju hitam itu, secara naluriah ada pertanda bahaya di dalam hatinya, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Kemudian saya menggunakan teknik rahasia jiwa, hanya untuk menemukan bahwa ada 4 raja abadi yang kuat yang tersembunyi di 4 arah di kejauhan. Jangan pikirkan itu, jika dia bereaksi sedikit lebih lambat pada saat itu pasti akan mengarah pada pengepungan yang berbahaya. Namun, hal ini tidak membuat Suyi merasa terlalu tertekan. Alasan sebenarnya mengapa Suyi memutuskan untuk mundur pada saat itu adalah karena dia memperhatikan bahwa selain 5 raja abadi dari Sekte Senhuo, ada 2 orang lain yang bersembunyi di area terdekat. Bahkan dengan teknik jiwa misterius yang dia lakukan, dia hanya bisa samar-samar merasakan ini, dan kemudian dia menilai bahwa pihak lain pasti berasal dari agama Taiking. Karena apa yang mereka berdua gunakan untuk menutupi sosok dan napas mereka adalah bidak catur berdarah. Harta karun ini mungkin sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Tapi bagi Suyi, itu semua terlalu familiar. Karena dalam pertempuran malam abadi, Sue Xiaoxi, pendiri Sekte Taiking, menggunakan papan catur langit tersembunyi untuk menyerang Wang Ye dengan sekelompok master tertinggi. Dan kekuatan, benda catur tersembunyi, jauh lebih buruk daripada papan catur. Bagaimana Suyi tidak bisa membedakannya? Karena situasi pada saat itu rumit dan ada banyak lawan yang tersembunyi, tidak cocok untuk melepaskannya sama sekali, jadi Suyi adalah orang pertama yang mengungsi. Sudah ada 7 raja abadi yang muncul saat ini. Itu dapat dibedakan dari Sekte Senhuo dan Sekte Taiking. Bagaimana dengan kekuatan abadi lainnya, dan apakah mereka telah mengirim raja abadi? Suyi menantikannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1706. Jika dia bertarung langsung dengan sekelompok raja abadi, Suyi hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Tapi jika ada pembunuhan, dia tidak khawatir sama sekali. Setelah perhitungan yang cermat, jalan spiritual saya dalam hidup ini memang tidak mengalami kejar-kejaran seperti ini. Benar-benar nostalgia. Suyi punya perasaan. Sebagai Susuanjun, ketika dia pertama kali bangkit, dia bertarung di jalan, dan dia dikejar dan dibunuh oleh banyak musuh. Perjalanan pedangnya terkait dengan darah dan asap. Pada akhirnya, dia mengayunkan pedang ke langit berbintang, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi. Sebagai Sen Musi, belum lagi, pembantaian yang dialami oleh jalan Kendo Wang Ye bahkan lebih mengerikan, berdarah dan kejam. Dari kebangkitannya hingga ke surga di dunia peri, dia telah mengalami berkali-kali pembantaian dan malapetaka yang tiada taraf. Sampai pertempuran malam abadi, dia bahkan diserang oleh musuh yang tiada taranya seperti Blood Firmament, Sky Slater Emperor, Pingtian Emperor, Jiang Taya. Sekarang, melihat kembali kehidupan masa lalu, Suyi memang sangat emosional. Karena jalur kultivasi di dunia ini, meskipun dia telah melalui banyak pertempuran, tetapi kali ini adalah pertama kalinya dia diburu oleh Raja Abadi dari kekuatan utama. Berbahaya. Namun, ini juga sangat seru dan mengasyikkan. Segera, Suyi mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana saya bisa menangkap semua musuh yang mengejar saya kali ini? Ya, tidak ada. Musuh datang dari kekuatan abadi yang berbeda, dan mereka semua adalah penguasa di tingkat Raja Abadi, masing-masing lebih licik daripada yang lain. Jangan pernah memikirkannya, begitu mereka menyadari ada sesuatu yang salah, mereka akan mundur secepat mungkin, dan mereka tidak akan memberi diri mereka kesempatan untuk memanfaatkannya. Ini juga berarti sangat sulit untuk menangkap mereka semua sekaligus. Namun,
Su Yi berniat mencobanya. Bahkan jika pada akhirnya gagal, bunuh lawan sebanyak mungkin. Sepertinya akan sedikit lebih rumit. Su Yi merenung, juga, waspadalah terhadap apakah musuh membawa harta berbahaya yang tak terduga. Karena kekuatan abadi itu berani mengirim Raja Abadi untuk memburunya, mereka pasti telah membuat rencana dan persiapan yang memadai. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika musuh-musuh itu bertindak, mereka telah diinstruksikan dan diatur oleh karakter Taijing. Hal-hal lama seperti Jiang Taya dan Ping Tian Dijun mungkin tidak berani tampil karena menghindari bencana. Tetapi jika orang-orang tua ini berspekulasi bahwa dia adalah reinkarnasi dari Wang Ye, mereka harus membuat beberapa pengaturan. Pertempuran ini mungkin berbahaya dan tidak dapat diprediksi, tetapi semakin banyak, semakin menarik. Untuk waktu yang lama, Su Yi tersenyum, mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci. Mari kita mulai. Hanya setengah jam, sekelompok sosok muncul diam-diam di tempat Su Yi berada. Ini adalah 5 Raja Abadi dari Sekte Shenhuo. Pria berbaju hitam yang pernah membunuh Su Yi disengat. Lihat jejak di sini, dia sekali lagi tinggal selama 1/4 jam. Meng Ze berkata lembut. Aneh, nafas di tubuhnya tiba-tiba menghilang di sini. Benar-benar menghilang seluruh nafas tubuh. Daois berjubah merah yang tampan dan menggoda berkata, angsa liar meninggalkan suara, dan angin meninggalkan bekas, bagaimana mungkin ada teknik menahan napas yang mulus di dunia? Kita memiliki nafas di tubuhnya, hanya perlu menggunakan harta rahasia untuk merasakan. Anda dapat menentukan arah yang dia tuju. Berbicara, dia membalik telapak tangannya dan kompas perunggu muncul. Sedikit sadar, Taois berjubah merah itu tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, aku menemukannya, ayo pergi. Segera, sekelompok orang menghilang begitu saja. Jauh di langit, bintang-bintang sangat jarang. Tidak lama setelah Su Yi dan 5 Raja Abadi dari Sekte Shenhuo pergi satu demi satu, salah satu bintang di langit tiba-tiba berkedip seperti mata. Perhatikan baik-baik, bintang itu memang mata, perak gelap, acuh tak acuh dan dingin, dan pola rune padat muncul di pupil. Berteriak. Saat berikutnya, mata perak yang menyamar sebagai bintang menghilang dari udara. Segera, di dekat sungai itu, seorang pria dan seorang wanita muncul dengan tenang. Seorang lelaki tua berjubah dengan rambut dan janggut putih. Seorang wanita dengan pakaian biasa. Itu adalah 2 Raja Abadi dari agama Taiking. Tidak bisa dihilangkan. Wanita berpakaian preman itu memandang ke tempat di mana bintang menghilang di langit, sambil berpikir. Sepertinya tidak seperti yang diharapkan kepala sekolah, dan Dewa Linglong yang berdiri di belakangnya juga menembak. Pria tua berjubah Tao itu mengerutkan kening. Taoisme ini sama dengan agama Wanling dan Yunji Xianfu, dengan bayangan para dewa berdiri di belakangnya. Perbedaannya adalah teologi Linglong sangat sederhana dan jarang tercampur dalam urusan dunia. Tapi tidak diragukan lagi bahwa warisan Tao ini sangat kuat, cukup untuk bergulat dengan beberapa raksasa di dunia. Kali ini, kami ingin memetik manfaat, tetapi tidak semudah itu. Pria tua itu menghela nafas. Wanita berpakaian sederhana itu berkata dengan lembut, kepala sekolah pernah berkata bahwa jika kamu dapat membunuh seseorang dengan pisau, itu tentu saja yang terbaik. Pria tua berjubah Tao itu tertegun sejenak, dan berkata, apakah kepala sekolah benar-benar mengatakan itu? Baik itu duduk di gunung untuk menyaksikan harimau bertarung, atau menuai keuntungan, tujuan semuanya adalah membiarkan Shenmu mati. Jadi, dalam pengejaran ini, tidak hanya orang-orang dari Sekte Linglong yang akan muncul, tetapi kekuatan para dewa lain yang berdiri di belakang mereka juga akan bercampur. Seharusnya, tes-tes, jika kamu mengatakan itu, maka Shenmu akan hancur. Yang benar-benar perlu kita pedulikan sekarang adalah, pembangkit tenaga kam abadi mana yang dapat membunuhnya terlebih dahulu. Memang, hanya satu orang yang telah menarik begitu banyak kekuatan besar untuk mengirim Raja Abadi. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Selama percakapan, sosok keduanya berangsur-angsur memudar dan menghilang menjadi ketiadaan. Larut malam, puncak gunung. Seorang lelaki tua kurus dengan perubahan hidup berdiri di tepi tebing, menghadap ke lembah di kejauhan. Dia bersandar pada tongkat hitam dan matanya dalam. Aduh, diam-diam, manik-manik perak gelap seukuran kepalan tangan muncul di depan lelaki tua kurus itu. Ini adalah mutiara yang sangat indah. Saat lelaki tua itu menggerakkan ujung jarinya, sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di Linglong Divine Pearl. Dalam gambar, seorang pria berpakaian salju bergerak di malam hari, dan seluruh orang itu seperti gumpalan cahaya malam ilusi. Cara yang luar biasa untuk menarik napas dan melarikan diri. Jika tidak ada yang namanya manik ilahi Linglong, dengan metode orang-orang lama kita, saya khawatir akan sulit untuk menemukan jejak anak ini. Pria tua kurus itu berseru. Jika putra ini benar-benar seperti yang dikatakan kepala sekolah Sekte Taiking Sue Xiaoxi, dia adalah reinkarnasi Kaisar Yongye, dan tidak mengherankan jika dia bisa menguasai metode yang luar biasa seperti itu. Di sampingnya, seorang juru tulis setengah baya berpakaian seperti seorang sarjana berkata dengan tenang. Pria tua kurus itu mengangguk dan berkata, tujuan kali ini memang sangat sulit. Untungnya,
kultivasinya terlalu lemah, jauh dari mampu dibandingkan dengan Wang Ye ketika dia berada di puncaknya. Dan itulah kelemahan dan kekurangan terbesarnya. Dia menatap Linglong Divine Bat dan berkata, dia sudah mulai datang ke sini, belum terlambat, mari kita mulai mengundangmu ke dalam guci. Mereka telah menyiapkan permainan pembunuhan di lembah di kejauhan, menunggu kelinci. Bagus, penulis parubaya itu mengangguk, mengangkat tangannya dan menghancurkan jimat rahasia yang aneh. Saat berikutnya, dia juga melihat mutiara Dewa Linglong. Dalam adegan di mana Linglong Divine Bat muncul, dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi tiba-tiba muncul dan pergi untuk membunuh Shenmu bersama-sama. Shenmu ketakutan dan langsung kabur. Dua Raja Abadi sedang dalam pengejaran. Segera, di tengah perjalanan, Raja Abadi lainnya muncul dan bergegas menuju Shenmu dengan tiba-tiba. Shenmu segera mengubah arahnya dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Hanya dalam 10 napas, sosok Shenmu telah melarikan diri ke lembah berawan. Pada saat ini, lelaki tua kurus dan juru tulis parubaya itu segar kembali dan tampak lega. Blokir tempat ini, pesan lelaki tua kurus itu. Bagus, juru tulis parubaya itu menawarkan lukisan. Dalam gulungan itu, digambarkan pola bunga mandala berdarah. Saat lukisan ini terbit, melintasi 8.000 mil pegunungan dan sungai, lapisan kelopak berwarna darah tiba-tiba muncul. Setiap kelopak terhubung ke langit, seperti parit. Bangsal mandala, kekuatan pertahanan itu cukup untuk memblokir serangan penuh dari Raja Abadi. Setelah terjebak dalam pesona, Raja Abadi tidak akan bisa terbang. Dan lembah berawan itu adalah inti dari pesona mandala, seperti benang sari bunga. 3 Raja Abadi yang mengejar Suyi berdiri di luar lembah. Melihat ini, lelaki tua kurus dan juru tulis parubaya itu tidak bisa menahan tawa. Rencananya berjalan dengan baik, pria tua kurus itu sombong dan tersenyum. Dalam aksi ini, dia juga menyadari sejak awal bahwa Raja Abadi dari kekuatan abadi lainnya mengejar dan membunuh reinkarnasi Kaisar Yongye. Namun, dengan Mandala Barrier, dia tidak khawatir mangsanya kali ini akan dirampok oleh orang lain. Ayo, saatnya kita menangkap penyu. Pria tua kurus itu berkata, telah menyingkirkan mutiara yang indah itu. Dia bersandar pada tongkat hitam dan berjalan menuju lembah di kejauhan dengan juru tulis setengah baya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1707. Area inti dari pesona mandala. Lembah berawan itu telah lama tertutup oleh formasi terlarang berwarna merah darah. Ketika lelaki tua kurus dan juru tulis parubaya itu tiba, ketiga Raja Peri sedang menunggu. 3 Raja Abadi ini adalah seorang pemuda penuh darah. Pria botak bermata biru dengan jubah hitam. Wanita berkulit putih, montok, dan anggun. Kalian bertiga. Pria tua kurus itu membuka mulutnya sambil tersenyum. 3 Raja Abadi saling menyapa. Kemudian, mereka semua melihat ke lembah yang mendung. Darah mengamuk di sana, dan kekuatan penahannya seperti gelombang merah, bergelombang, menderu seperti guntur, dan napas yang menyebar sangat menakutkan. Terlihat samar-samar, sesosok tubuh bergerak dan menghindar di dalamnya. Itu Suyi. Arai terlarang yang mengamuk melepaskan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, seperti lautan badai, datang dari segala arah. Di bawah pukulan seperti itu, Suyi seperti perahu yang kesepian di lautan yang mengamuk, dalam bahaya terbalik kapan saja. Pemuda berdarah itu menghela nafas. Kekuatan pesona mandala sangat menakutkan. Turun. Lagi pula, ini adalah reinkarnasi Kaisar Yongye, bagaimana bisa lemah? Jika itu orang lain, kita tidak perlu bekerja sama. Pria botak dan bermata biru berjubah hitam berkata dengan acuh tak acuh. Pendeta Han Yun, sang pemimpin mengatakan bahwa jika Anda ingin menangkapnya hidup-hidup, Anda harus berhati-hati, jangan benar-benar membunuhnya. Wanita gemuk dan cantik itu membuka mulutnya dengan lembut, tersenyum dan menawan. Itu adalah sarjana parubaya yang disebut Imam Han Yun. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, jangan khawatir, saya punya ukuran sendiri. Penghalang mandala ini dikendalikan oleh gulungan gambar di tangannya. Melihat Suyi yang terkepung dan dalam situasi genting, lelaki tua kurus itu tidak tahan untuk tidak menghela nafas. Sejujurnya, aku masih tidak percaya bahwa Shenmu sebenarnya adalah Raja Tiran. Reinkarnasi malam. Semua orang tercengang, dan juga merasakan perasaan aneh di hati mereka. Wang Ye, seorang master kendo yang terkenal di dunia jauh sebelum zaman keabadian, legenda tiada taraf yang pernah berdiri dengan bangga di puncak jalan keabadian dan mengalahkan rekan-rekannya. Ada banyak cerita tentang dia, bahkan setelah waktu yang lama, mereka masih beredar di negeri dongeng. Mereka yang mengaguminya, menghormatinya sebagai kaisar. Dihormati di antara para kaisar. Oleh karena itu, disebut kaisar. Mereka yang membencinya menyebutnya tiran. Alasannya adalah bahwa dalam tahun-tahun panjang hidupku, dia membantai sejumlah besar musuh yang tidak diketahui, menyebabkan badai berdarah yang tidak diketahui jumlahnya, dan gemetar di dunia peri. Tapi sekarang dia tidak ada bedanya dengan domba yang akan disembelih, bukan? Pemuda berambut darah itu terkekeh. Tiba-tiba, yang lain tertawa. Memang,
Sekarang Shenmu ini adalah reinkarnasi, dan kultivasi serta kekuatannya jauh dari setara dengan dia di kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa terjebak oleh penghalang mandala? Selain itu, melihat betapa malu dan tak tertahankannya dia, membuatnya tertawa. Hati-hati, anak ini pasti memiliki kartu haul yang tidak diketahui, sama seperti boneka perang jiwa itu. Pria tua kurus itu mengingatkan. Hati semua orang sangat menakjubkan. Saat itu, boom, ledakan yang mengguncang bumi. Mata semua orang berbinar, tanpa sadar tegang dan waspada. Di lembah, formasi terlarang merah-merah mengamuk, tetapi sosok Shenmu hilang. Mati, semua orang mengerutkan kening, dan tanpa sadar menatap pendeta Han Yun. Han Yun mengorbankan gulungan gambar dan merasakannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, pria itu tidak mati, tetapi menggunakan metode rahasia yang aneh untuk menghindari mandala, dan bersembunyi di kedalaman lembah. Omong-omong, dia menunjukkan ekspresi terkejut, aneh, bahkan kekuatan Royal Mandala Barrier tidak dapat mengunci sosoknya, dia hanya bisa merasakan bahwa dia masih terjebak di dalamnya. Semua orang terkejut. Pria tua kurus itu berkata dengan suara yang dalam, saya katakan sebelumnya, Shenmu adalah reinkarnasi dari tiran, dan dia memiliki banyak cara, yang tidak dapat diremehkan. Saya berharap dia memiliki cara seperti itu. Namun, karena dia tidak dapat melarikan diri dari lembah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dengan metodenya, dia belum menemukan cara untuk memecahkan permainan. Yang lain mengangguk. Tuan Han Yun, dapatkah Anda lebih meningkatkan kekuatan pesona mandala dan menekannya dalam satu gerakan? Pemuda berambut darah. Han Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, pesona mandala mencakup tanah 8.000 mil, dan 36 lapisan pesona kalajengking yang menutupi langit dan bumi diturunkan, terkonsentrasi di lembah ini. Kenyamanan tempat lain tidak berguna, dan jika lawan lain memanfaatkannya untuk masuk, akan ada perubahan. Semua orang mengerutkan kening. Ada banyak kekuatan yang ingin memburu Shenmu kali ini. Dan mereka menggunakan mantra mandala, gerakan seperti itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Jangan pikirkan itu, pasti ada banyak raja abadi dari kekuatan lain yang datang ke sini. Kita harus mengalahkan Shenmu sebelum lawan lain datang. Kekuatan dunia bisa menjatuhkannya. Pemuda berambut darah bernama Bangau Darah dan wanita cantik bernama Nyonya Feileng saling memandang dan mengangguk. Hati-hati, anak itu punya banyak kartu, jangan berkelahi dengannya. Han Yun mengingatkan. Bagus. Blood Crane dan Nyonya Feileng mulai bertindak segera. Berteriak. Lapisan baju besi berwarna darah muncul di seluruh Bangau Darah, dan di tangannya memegang tombak tulang. Dan Bu Feileng mengorbankan 16 pisau terbang emas yang dikelilingi oleh lampu listrik. Pisau terbang itu seperti sekelompok ikan, mengelilinginya, membentuk cincin misterius. Kedua sosok itu menyapu lembah dalam sekejap. Kami juga siap merespons. Begitu sesuatu terjadi, kami akan melakukan yang terbaik. Pria tua kurus itu memerintahkan dengan suara berat. Bagus. Han Yun dan pria berjubah hitam itu mengangguk. Tapi segera, wajah Han Yun sedikit berubah dan berkata, tidak. Kalau begitu Shenmu tidak tahu apa artinya digunakan untuk membuat penghalang mandala menderita. Di tangannya, gulungan gambar itu bergetar, dan dia tidak bisa lagi melihat pemandangan di lembah itu. Pria tua kurus dan pria berbaju hitam itu merasa gugup, tidak ada yang menyangka bahwa kecelakaan akan terjadi begitu cepat sehingga mereka lengah. Cepat, ingatkan Bangau Darah untuk kembali. Pria tua kurus itu memberi perintah tanpa ragu-ragu. Hilang, kekuatan penghalang mandala sedang terpengaruh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di lembah sekarang. Wajah Han Yun muram, namun, aku yakin jika Suehe dan yang lainnya merasakan bahaya, mereka akan kembali secepat mungkin. Pria tua kurus dan pria berjubah hitam itu mengangguk. Meskipun penghalang mandala terkena, itu belum rusak. Saat ini, satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah menunggu. Boom! Kekuatan pesona merah mengaum dan mengaum, menutupi langit dan matahari. Sial, ada apa? Wajah cantik Nyonya Feileng suram dan dia benar-benar waspada. Segera setelah memasuki lembah ini, kekuatan penghalang mandala tiba-tiba menjadi kacau dan ganas, yang mempengaruhi dirinya dan Han Yun, dan harus menghindar. Tetapi ketika dia berdiri teguh, Nyonya Feileng tiba-tiba menemukan bahwa meskipun kekuatan penghalang mandala tidak lagi menyerangnya, dia kehilangan jejak Bangau Darah. Yang paling membuat hati Nyonya Feileng terasa berat adalah lembah ini diselimuti oleh kekuatan sihir merah di mana-mana, yang sangat mengganggu kesadarannya. Seluruh potret itu tiba-tiba jatuh ke dunia yang berkabut, apalagi menemukan orang, bahkan tenggara dan barat laut tidak dapat membedakannya. Naik, Nyonya Feileng mengorbankan lentera istana berlapis oktagonal, dan cahayanya keemasan, menerangi area dalam jarak 100 kaki. Pada titik ini, Feileng merasa sangat tenang. Lentera istana ini disebut, Lentera Tianli Baibu, dan di area yang diterangi oleh lentera, tidak peduli siapa yang mendekat, dia akan segera diperhatikan olehnya. Selanjutnya, Bu Feileng beraksi di lembah yang ditutupi oleh penghalang mandala. Area lembah lainnya, wajah Suehe muram, dan dia mengepalkan tombak tulang, sepenuhnya waspada.
Dia juga merasakan sesuatu yang buruk, dan menyimpulkan bahwa kekuatan Mandala Barrier sedang terpengaruh. Saat ini, tidak mungkin untuk mengandalkan barrier ini untuk membantunya. Apakah Anda ingin mencari jalan keluar terlebih dahulu, atau terus mencari tempat persembunyian Shenmu? Bang Bangau itu tampak tidak yakin. Meskipun dia adalah Raja Abadi teratas di tahap awal negeri ajaib, beraninya dia meremehkan lawan ini. Tapi jika dia dievakuasi seperti ini, dia akan terlalu tidak berguna. Nah, daripada mengambil risiko, lebih baik memastikan keselamatan Anda sendiri terlebih dahulu. Suehe menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Dibandingkan dengan keselamatan hidup, apa yang tidak berguna? Yang membuatnya cemberut adalah lembah ini ditutupi oleh kekuatan mantra mandala, dan ada pemandangan gelombang merah di mana-mana, dan tidak mungkin membedakan timur, barat, utara, dan selatan. Seluruh dunia tampak kacau dan terbalik, dan bahkan kesadaran telah terpengaruh secara serius. Bangau darah bukanlah orang yang bisa duduk diam. Dia mundur ke satu arah. Diam-diam, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di semburan berwarna darah di kejauhan, dan datang dengan kasar ke arah Bangau darah. Gaunnya lebih bagus dari salju, dan sosoknya tinggi. Ini Suyi. Boom! Dan pada saat ini, nyanyian pedang yang jelas terdengar tiba-tiba. Di telapak tangan Suyi, pedang manusia setinggi 3 kaki ditembakkan. Ujung pedang seperti langit biru yang luas, terbalik. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1708. Kulit Bangau darah Immortal King terasa geli dan mengerikan. Dia gemetar di dalam hatinya dan diam-diam berteriak. Dia tidak pernah meremehkan lawan kali ini, dan dia dijaga ketat dari awal hingga akhir dan siap untuk pergi. Jadi ketika dia melihat Suyi untuk pertama kalinya, dia tidak ragu untuk bergerak. Tetapi ketika dihadapkan dengan pedang pembunuh mendadak Suyi, hatinya tenggelam, menyadari bahwa dia masih meremehkan kengerian sosok abadi ini. Pedang ini benar-benar membuatnya menjadi Raja Abadi yang memiliki ancaman fatal naluriah. Tapi sudah terlambat untuk berubah saat ini. Saat aku memblokir pedang ini, aku akan menggunakan Blood Soul Bell, dan aku akan membawanya bahkan jika aku dalam bahaya terluka parah. Mata Blood Crane Immortal King berkilat tajam. Dentang, ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Klik, lonjakannya pecah menjadi 2. Anda bahkan tidak bisa membayangkan jika kepala Anda patah, harta karun peri takdir Anda sendiri, senjata ajaib yang bisa disebut puncak negeri ajaib, akan terpotong seperti selembar kertas. Ini membuatnya lengah, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan pembunuh besar lainnya. Hampir secara naluriah, dia pindah ke satu sisi untuk menghindar. Sudah terlambat. Di bawah pedang, tidak ada bedanya dengan runtuhnya langit. Boom! Kekuatan pertahanan seluruh tubuh Immortal King Blood Crane meledak. Tidak, dia sangat marah dan matanya terbelalak. Tapi saat pedang di dunia jatuh, dia terbelah. Sebelum dia meninggal, wajahnya penuh dengan keengganan dan kebingungan. Hanya pedang. Saya tidak bisa menahan diri. Bahkan, membuat diri Anda terlambat untuk menggunakan kartu haul Anda. Dia benar-benar peri. Kecelakaan, sebelum dan sesudah hanyalah momen. Tapi momen bahaya ini pasti bisa disebut mendebarkan, sehingga Raja Abadi teratas yang bisa disebut tahap awal negeri ajaib tidak punya waktu untuk mengubah taktiknya dan mati dengan kebencian. Telepon. Suyi menghela nafas panjang. Untuk membunuh musuh dengan satu pedang. Dan sekarang, selesai. Suyi diam-diam berkata, kekuatan dari alam yang sama juga sangat berbeda. Ada yang bisa disebut top, dan ada juga yang hanya bisa diklasifikasikan biasa saja. Derek darah ini tidak diragukan lagi adalah yang pertama. Jika itu adalah tahap awal dari dunia virtual, Suyi tidak akan dapat menjamin bahwa, hanya dengan kekuatannya sendiri, dia akan mampu membunuh lawan dengan satu pedang. Tiba-tiba, bayangan emas muncul. Suyi menoleh dan melihat wajah cantik yang terkejut. Itu Buffline. Dia memegang lentera istana kaca segi 8 di satu tangan, dan 16 pisau terbang diselimuti cahaya listrik di sekujur tubuhnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Suyi berteleportasi ke langit dan membunuh dengan kejam dengan pedangnya. Dan Nyonya Feileng berbalik dan melarikan diri. Keduanya merespons dengan sangat cepat. Ketika Nyonya Feileng melarikan diri, dia berteriak di bibirnya, datang dan bantu. Suara berhenti tiba-tiba. Boom! Hukum terlarang yang misterius. Nyonya Feileng membeku, seperti cacing yang tersangkut sarang laba-laba. Dia melambai dengan tajam. Boom! Lentera istana yang berkaca-kaca terbakar, menyapu 10 penjuru. Pada saat yang sama, 16 pisau terbang yang mengelilinginya berubah menjadi lampu listrik yang menyilaukan, padam. Anda dapat mengambil kesempatan ini, Suyi telah membunuhnya. Matanya dalam dan acuh tak acuh, lengan bajunya menonjol, dan dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Boom! Dan saat pedang Qi saling bersilangan, ledakan padat bergema. Niat pedang yang mendominasi langsung mengenai Nyonya Feileng dengan keras, dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar. Puff! Dia batuk darah di bibirnya dan tampak ngeri. Apakah ini kekuatan yang dimiliki peri? Perhatikan bahwa dia adalah Raja Peri di panggung tengah negeri ajaib. Sebelum dia sempat memikirkannya, Suyi telah datang lagi.
Boom! Hujan pedang turun dari langit, dan cahaya pedang menyilaukan. Energi pedang yang terkandung dalam energi pedang itu adalah niat bertarung dan niat membunuh tertinggi Su Yi, dan energi pembunuh mengerikan yang meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia terlihat seperti dewa pedang. Nyonya Fei Leng menggertakkan giginya dengan tajam, matanya mengeluarkan darah, dan dia melakukan teknik rahasia terlarang yang akan merusak jalannya sendiri. Menyangkal mengacu pada kematian, ini seperti matahari berdarah yang meledak dengan cahaya tak terbatas. Hujan pedang yang dipotong Su Yi sebenarnya dibakar dan dilebur. Tapi bukannya mundur, Su Yi maju dan membunuhnya. Nyonya Fei Leng mendorong lentera istana untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia benar-benar memblokir serangan Tunku Tianmen. Pedang itu seperti pelangi putih yang menyinari matahari. Lentera istana yang berkaca-kaca menjerit. Su Yi memanfaatkan situasi untuk menyerang, mengayunkan pedangnya, menghancurkan Nyonya Fei Leng dalam satu gerakan. Jangan bunuh aku. Nyonya Fei Leng berteriak, saya bisa menjadi sandera. Anda mengancam hidup saya, cukup untuk melarikan diri dari penghalang mandala. Suara itu masih bergema, Su Yi mengangkat pedangnya dan jatuh. Fei Leng meninggal mendadak di tempat. Saya lupa bilang, saya datang ke sini atas inisiatif saya sendiri. Jika saya ingin pergi, mengapa saya perlu bantuan orang lain? Su Yi berbisik, matanya penuh sarkasme. Perangkap yang dipasang dengan hati-hati oleh musuh, jika digunakan dengan benar, sebenarnya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh musuh. Raja-raja abadi dari Sekte Dewa yang luar biasa ini mengira mereka punya rencana, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Su Yi dengan sengaja mempertaruhkan dirinya sejak awal. Tentu saja, ini berbahaya. Jika itu orang lain, mereka akan hancur sejak lama. Su Yi menarik napas panjang. Padanya, gulungan kulit binatang emas bersinar dengan kilau samar dan indah, yang menangkal dan melarutkan kekuatan pesona mandala. Itu adalah kulit binatang dari binatang peri Taijing, binatang Yun Smingkong. Ini adalah harta Taijing yang ditinggalkan oleh Luo Changning selama periode Taijing. Ini berisi misteri menjadi dewa. Kekuatan asli dari harta ini hampir habis, tetapi keilahian masih ada, dan itu cukup untuk menahan pemboman kekuatan pesona mandala. Saat ini, musuh di luar takut bahwa mereka telah menyadari pergerakan tempat ini, dan tidak cocok untuk tinggal lebih lama lagi. Tanpa penundaan lebih lanjut, Su Yi menyingkirkan pedang di dunia dan tungku untuk memperbaiki langit, mengumpulkan rampasan, lalu berbalik dan menghilang. Ada pertempuran yang terjadi di lembah itu. Apakah Anda mendengar itu? Nyonya Fei Leng meminta bantuan. Bagaimana kalau kita pergi ke lembah? Tidak, di luar lembah, lelaki tua kurus, Han Yun dan lelaki berjubah hitam semuanya tampak murung. Kekuatan mandala yang menutupi lembah terpengaruh, sehingga mereka tidak bisa melihat pemandangan di lembah dengan jelas. Tapi di masa lalu, mereka semua dengan jelas merasakan fluktuasi pertempuran dan teriakan minta tolong Nyonya Fei Leng. Itu membuat mereka semua sadar ada yang tidak beres. Mungkinkah kita menyaksikan Bangau Darah dan Nyobia Fei Leng dalam kesusahan? Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Pria tua kurus itu membuat keputusan, situasi telah berubah, dan saya tidak peduli tentang hal-hal lain. Tuan Han Yun, Anda dapat mengambil tindakan dan menghapus kekuatan mantra mandala yang menutupi ini tempat. Ini, Han Yun ragu-ragu, tapi kemudian, Senmu pasti akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, saat itu. Sebelum selesai berbicara, lelaki tua kurus itu menyela, menyelamatkan Bangau Darah dan nyawa mereka adalah hal yang paling penting. Han Yun mengangguk setuju, tapi saat dia akan melakukannya. Boom! Di lembah, sesosok jatuh, berdarah di mana-mana. Perhatikan baik-baik, itu adalah Bangau Darah. Dia tampak menyedihkan, tubuhnya rusak parah, dia berguling ke tanah, dan dia tidak bisa bangun. Cepat, selamatkan orang. Bangau Darah menjerit. Han Yun dan yang lainnya terkejut, dan wajah mereka sangat berubah. Benar saja, Suehe dan Nyonya Fei Leng tidak pandai dalam magang dan menderita pukulan dari lawan mereka. Pria berjubah hitam adalah orang pertama yang bergegas, mengangkat Bangau Darah, dan berkata, ayo, ceritakan apa yang terjadi di lembah, Nyonya Fei Leng. Saat dia mengatakan ini, suaranya tiba-tiba berhenti. Selanjutnya, lehernya terpelintir dan terdengar suara tulang patah. Di bidang penglihatannya, dia melihat bahwa orang yang mematahkan lehernya adalah seekor Bangau Darah yang diangkat olehnya. Segera, boom, tubuhnya meledak, berubah menjadi abu. Blood Crane. Ekspresi Han Yun berubah, matanya melebar, dia dirangsang oleh adegan ini dan tidak bisa mempercayainya. Mereka semua adalah Raja Abadi, dan tubuh mereka ditutupi dengan kekuatan Dao besar. Tapi sekarang, pria berjubah hitam itu terbunuh begitu tiba-tiba. Yang membunuhnya adalah Bangau Darah. Bagaimana mungkin Han Yun tidak terkejut? Dia sama sekali bukan Bangau Darah. Pria tua kurus itu minum dengan keras, dengan janggut dan wajah marah. Sebagai Raja Abadi, mereka dapat melihat semua jenis delusi dan ilusi secara sekilas.
Cara-cara perubahan dan penyamaran di dunia tidak dapat lepas dari persepsi mereka sama sekali, dan mereka dapat dengan mudah melihatnya. Tapi sekarang, mereka semua hilang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1709. Bukan bangau darah. Han Yun tidak bisa menahan rasa takut dan kedinginan di hatinya. Bahkan mereka tidak bisa melihatnya sekilas. Boom! Tidak menunggu Han Yun pulih, sosok bangau darah di kejauhan tiba-tiba menghilang begitu saja. Saat berikutnya, ujung pedang tiba-tiba muncul, menusuk alis Han Yun. Cepat seperti teleportasi, Han Yun tercekik, seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat kritis, tongkat penopang hitam muncul dari udara tipis, menghalangi pedang. Dentang, keduanya bertabrakan, mengakibatkan fluktuasi kekuatan yang menghancurkan dunia. Sosok Blood Crane terguncang dan terungkap dari kehampaan. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Yun telah mundur jauh. Dan tongkat hitam yang menghalangi ujung pedang itu berasal dari tangan lelaki tua kurus itu. Penyamaran ini sangat ampuh. Pria tua kurus itu berbicara dengan dingin, suaranya serak dan ironis. Hanya saja lelaki tua itu tidak pernah berpikir bahwa reinkarnasi Kaisar Malam Abadi benar-benar akan menggunakan trik orang yang tidak layak seperti ini. Di kejauhan, sosok bangau darah diam-diam berubah, dan telah berubah menjadi penampilan asli Su Yi. 5 Raja Abadi datang untuk bergabung untuk berurusan denganku. Makhluk abadi virtual, ada apa? Su Yi tertawa. Boom! Suara itu masih bergema, sosoknya melayang ke langit, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah Han Yun. Pria tua kurus itu berkedip, menggerakkan langit, mengangkat keruk hitam, dan mengosongkan sedikit. Banyak pelangi hitam muncul sekaligus, dan mereka berubah menjadi sepasang cakram penggilingan yin dan yang. Kekosongan hancur dan runtuh, dan dunia bergetar. Su Yi mengerutkan kening. Orang tua ini sangat licik, dia adalah Raja Abadi yang bisa melangkah ke tahap akhir negeri ajaib hanya dengan satu baris. Metode rahasia dan makna mendalam dari jalan yang digunakan juga sangat tirani dan mengancam. Pada saat yang sama, Han Yun mendengus rendah, mendesak kekuatan pesona mandala. Boom! Tiba-tiba, kelopak berwarna darah yang menutupi langit dan matahari jatuh, berubah menjadi rantai padat yang tak terhitung jumlahnya, menutupinya. Ini seperti sangkar raksasa, terpenjara di 10 arah, untuk menekan Su Yi. Menghadapi serangan semacam ini, Su Yi menarik napas dalam-dalam dan menyerang dengan berani. Kedalaman matanya melonjak dengan niat bertarung, dan pada sosoknya yang kokoh, niat pedang yang melonjak naik ke langit, menembus langit. Boom! Pedang dunia memicu energi pedang yang mempesona dan menakutkan, dan menebas. Cahaya dan hujan memercik, dan sosok Su Yi terguncang oleh kekuatan yang menakutkan. Tidak menunggu dia diam, Su Yi hampir tertutup oleh pemandangan itu. Kecelakaan. Lalu, dia langsung menemui Han Yun. Aduh! Pria tua kurus itu menggerakkan kekosongan, menyapu tongkat kayu hitam di tangannya. Tiba-tiba, langit runtuh. Sepasang cakram gerindra yin dan yang muncul kembali dan berguling ke arah Su Yi dari belakang. Boom! Su Yi tidak mengelak, seluruh tubuhnya meledak, seteguk darah terbatuk keluar dari bibirnya, punggungnya panas, kulitnya pecah-pecah, otot dan tulangnya hampir patah. Namun, memanfaatkan dampak kekuatan ini, dia bergerak lebih cepat, melintasi langit, dan membunuh Han Yun. Kulit lelaki tua kurus itu sedikit berubah. Dia tidak menyangka Su Yi akan berusaha keras untuk berurusan dengan Han Yun dengan cara apapun. Mundur. Dia langsung minum dan mengingatkan Han Yun. Pada saat yang sama, dia melambaikan tongkat kayu hitam dan terus membunuh Su Yi. Sudah terlambat. Pada saat ini, niat membunuh melintas di mata Su Yi, dan dia menggunakan jurus pamungkasnya tanpa ragu-ragu. Dentang. Dan saat pedang ini dipotong, dunia jatuh ke dalam suasana hening yang aneh, membosankan, dan menakutkan. Semuanya seperti menghilang. Hanya energi pedang Su Yi yang menjadi satu-satunya sinar cahaya di dunia yang tenang ini, menebas ke arah Han Yun. Puff! Pedang Qi melintas di langit. Alis Han Yun retak oleh darah. Dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi segenggam abu, dan jiwanya terbang. Terlalu sombong. Pedang ini disebut keheningan sesaat. Pedang ini juga merupakan pedang terkuat yang telah dibuat Su Yi sejauh ini, gaya pertama dan makna mendalam dari reinkarnasi. Boom! Pada saat ini, tongkat kayu hitam lelaki tua kurus itu menabrak udara. Su Yi berbalik dan mengayunkan pedangnya. Pedang manusia di tangannya bergetar hebat. Tapi dia tertawa dan berkata pelan, "Orang tua, hanya kamu yang tersisa." Gulungan gambar yang ada di tangan Han Yun sebelumnya telah jatuh ke tangan kiri Su Yi. Ini adalah senjata ajaib untuk menjalankan mantra mandala. Sudah cukup untuk membunuhmu sendirian. Wajah lelaki tua kurus itu pucat, dengan niat membunuh dan kemarahan di matanya. Dari pertempuran ini hingga sekarang, Suehe, Nyonya Fei Leng, pria berjubah hitam dan Han Yun telah terbunuh satu demi satu, yang juga memengaruhi hati, kesedihan, dan kemarahannya. Boom! Sementara berbicara, lelaki tua kurus itu telah mendesak tongkat kayu hitam untuk memindahkan kekosongan untuk membunuh. Langit bergetar dan bumi berguncang.
Sepasang cakram gerindra yin dan yang dengan jangkauan 100 zang muncul di langit, menghasilkan suara bergulir seperti angin dan guntur, dan membunuh Su Yizhen. Serangan semacam ini benar-benar mengerikan. Hati Su Yi membara dengan semangat juangnya mendidih, dan darahnya terbangun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Boom! Perang pecah. Salah satunya adalah Raja Abadi yang melangkah ke tahap akhir negeri ajaib hanya dengan satu baris. Jalannya menakutkan, dan ada banyak metode. Dengan tembakan marah, itu sudah cukup untuk membuat Raja Abadi dari alam yang sama ketakutan. Namun, kesenjangan segera terlihat. Rao adalah Su Yi dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak dapat menahannya lagi, dan tubuhnya mulai berdarah terus-menerus. Di sisi lain, lelaki tua kurus itu galak dan menakutkan. Metode ini disebut Falun Gong. Fatian mengambil ruang abadinya sendiri sebagai langit dan bumi. Ganti jalur, ikuti jalanmu sendiri, bukan aturan langit dan bumi. Inilah yang disebut Falun Gong. Sebagian besar waktu, karakter abadi lebih suka menyebut sarana seperti itu, wilayah Dao. Menjalankan Taoisme sendiri dan menopang dunia. Di alam ini, penguasa alam adalah penguasa Dao yang maha kuasa. Wilayah Dao, yang ditampilkan oleh lelaki tua kurus itu seperti langit kelabu, yang telah menghasilkan hukum biru dan hijau yang tak terhitung jumlahnya dan api ilahi, yang sangat menakutkan. Bahkan jika Su Yi mengetahui misteri, domain Dao, dengan sangat baik, kekuatan kendali Dao jauh dari domain Dao, yang dikendalikan oleh Raja Abadi, dan akan ditekan berulang kali selama konfrontasi dan hancur. Kontes di jalan seperti itu tidak dapat dikompensasikan dengan pengalaman, keterampilan, dan teknik rahasia. Inilah alasan mendasar mengapa Raja Peri disebut Raja. Mengendalikan kekuatan domain Dao sudah cukup untuk membuat lawan di bawah Immortal King putus asa. Raja Abadi yang dibunuh oleh Su Yi selama konferensi Tianhun menggunakan kekuatan boneka perang jiwa Lei Ze. Di masa lalu, apakah dia memenggal bangau darah, atau membersihkan raja-raja abadi seperti Nyonya Fei Leng, dia lahir dan mati dalam sekejap mata. Selain itu, kultivasi Suehe, Nyonya Fei Leng, Han Yun, dan lainnya jauh lebih rendah daripada lelaki tua kurus ini, dan jelas bahwa mereka belum memadatkan domain Dao yang lengkap. Jika tidak, akan sangat merepotkan untuk membunuh mereka sebelumnya, dan itu tidak akan mudah. Di sisi lain, lelaki tua kurus ini bertanggung jawab atas kekuatan domain Dao, dan dapat mendukung kekuatan Dao dari ruang esensi abadi untuk mendukung ranah-ranah, yang disebut raksasa sejati di antara Raja Abadi. Singkatnya, untuk menilai kekuatan Raja Abadi, seseorang dapat melihat kedalaman kultivasinya, dan kedua melihat apakah dia telah menguasai domain Dao. Orang-orang yang bertanggung jawab atas domain Dao semuanya adalah raksasa di tingkat Raja Abadi. Saat ini, dengan kekuatanku sendiri saat ini, aku benar-benar tidak bisa melawan lawan level ini. Namun, karakter tingkat menengah seperti Nyonya Fei Leng bukan lagi lawanku. Su Yi diam-diam berkata, bunuh. Di domain ini, dia seperti master yang maha kuasa. Pada saat ini, Su Yi menghela nafas dengan menyesal. Sayang sekali, saya tidak bisa bertarung dengan lelaki tua ini sampai akhir, karena jika cederanya terlalu berat, begitu Raja Abadi dari kekuatan lain mengincar, konsekuensinya pasti tidak terbayangkan. Pada saat ini, gulungan gambar di tangan kiri Su Yi tiba-tiba terbakar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1710. Boom, pesona mandala yang mencakup radius 8.000 mil mendidih pada saat ini. Dari langit, bunga mandala besar terlihat menyala. Setiap lapisan kelopak bunga runtuh seperti parit. Kekuatan pesona yang kejam berubah menjadi semburan yang mengamuk, menyapu dan menyebar. Wajah lelaki tua kurus itu tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Su Yi begitu kejam. Alam Dao awalnya diubah oleh kekuatan Dao-nya. Ketika dihancurkan, itu juga menyebabkan lelaki tua kurus itu menderita kerusakan parah. Sosoknya gemetar hebat, kinya tidak teratur, bibirnya batuk darah, dan napasnya tiba-tiba melemah. Boom! Bahkan Su Yi harus mundur untuk menghindari dampak kekuatan penghancur itu. Bagaimana jika kamu mati, bagaimana kamu bisa serakah akan hidup dan takut mati? Pria tua kurus itu berteriak keras, berjanggut marah, menggerakkan langit, dan membunuh Su Yi. Inilah ketakutan akan kematian yang sesungguhnya, ganas dan tak tertandingi. Mati! Pria tua kurus itu mengayunkan tongkat kayu hitam itu dengan kasar. Berteriak. Rasa krisis yang kuat menusuk kulit Su Yi seperti pisau. Itu ancaman yang mematikan. Ini bahkan Raja Abadi dari alam hebat yang sedang mati-matian melempar pertaruhan, pukulan seperti batu giok dan batu yang terbakar. Su Yi tidak mundur, tapi dia tidak cukup bodoh untuk menggunakan kultivasinya sendiri untuk berusaha keras. Di depannya, kulit binatang emas naik di langit, melepaskan hujan cahaya keemasan, membentuk tirai cahaya seperti mimpi. Hampir bersamaan, tongkat kayu hitam itu terbanting keras. Boom! Terlihat dengan mata telanjang, tirai cahaya keemasan itu menabrak lubang cekung besar, yang mengejutkan dan sepertinya akan pecah kapan saja. Akhirnya tidak rusak. Kulit binatang emas mengalir dengan kilau misterius.
Tampaknya ilusi, tetapi sebenarnya itu adalah kekuatan yang jauh di atas alam Raja Peri. Ini adalah harta karun abadi Taijing yang kamu peroleh di Gunung Ajaib Tianshu. Benar saja, rumor itu benar. Saya selalu meremehkan penggunaan kekuatan eksternal untuk membunuh musuh, bahkan jika basis budidaya sangat berbeda, saya tidak pernah meremehkan mengandalkan objek eksternal untuk membunuh musuh, tetapi tidak mungkin, Anda Raja Abadi jangan bicara tentang seni bela diri sama sekali. Ada sedikit sarkasme di bibir Suyi. Boom, tongkat kayu hitam itu tiba-tiba pecah. Dia sepertinya tidak tahu rasa sakitnya, tetapi malah tersenyum dengan nyaman. Bukankah suatu berkah bahwa Raja Abadi seperti itu akhirnya bisa mati di bawah tangan Kaisar Yongye? Su menggelengkan kepalanya sedikit. Pada titik ini, 5 Raja Abadi dari Sekte Dewa Linglong semuanya telah mati. Su Yi juga terluka, dan pakaiannya basah oleh darah. Dia mengeluarkan pil Jiu Miao Tianxin, dan menelan satu. Su Yi hendak membersihkan rampasan, dan tiba-tiba ada bahaya di hatinya. Boom! Sebuah panah meledak. Panah ini ditutupi dengan pola binatang yang aneh dan padat. Saat menembus udara, ia diam. Baru setelah muncul 10 kaki di depan Su Yi tiba-tiba panah itu meledak dengan aura pembunuhan yang mengerikan, itu menghancurkan kekosongan ratusan kaki di dekatnya. Panah itu melesat lurus ke punggung Su Yi. Pada saat ini, Su Yi menghilang dari udara tipis dan muncul ribuan kaki jauhnya. Boom! Su Yi hanya berdiri teguh, boom! Panah lain datang dengan ganas. Selain itu, sesosok hantu muncul dengan tenang, memegang pedang hitam panjang dan sempit, seperti sambaran petir, menusuk ke arah tenggorokan Su Yi. Satu demi satu, membentuk serangan cubit. Pengertian waktu itu bisa disebut akurat. Su Yi mendengus dingin, niat membunuh melintas di matanya. Dentang. Dan memanfaatkan kejutan dari pukulan ini, sosok Su Yi tiba-tiba berubah menjadi cahaya, dan dia nyaris menghindari panah yang datang dengan pembunuhan yang kejam. Boom! Kekosongan ini runtuh dan runtuh. Dan orang yang menikamnya dengan panah di udara adalah pria berjubah binatang buas dengan sosok yang agung. Tidak diragukan lagi, mereka telah menjaga di luar Mandala Barrier sebelumnya, dan baru sekarang, ketika Su Yi tidak siap, mereka tiba-tiba meluncurkan serangan ini. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Meng Ze penuh dengan niat membunuh. Ketika dia berbicara, dia menebas dengan pedangnya, berayun seperti kilat, tidak menentu seperti pita. Pada saat yang sama, pria kulit binatang di kejauhan menarik busur tulang putih besar dan menembakkan panah satu demi satu. Bersamaan dengan sengatan, mereka menyerang Su Yi. Untuk sesaat, Su Yi ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh para bajingan ini dalam satu gerakan. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Di daerah terdekat, ada banyak fluktuasi aura yang menakutkan, dan jelas ada banyak Raja Abadi yang mengincar mereka, mencoba mengelilingi mereka. Dalam situasi ini, tidak ada cara untuk bertarung. Boom! Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ki pedang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke 10 arah. Meng Ze mengayunkan pedangnya, menghancurkan sepotong besar energi pedang dalam sekejap. Pada saat yang sama, panah ilahi yang ditembakkan oleh pria berjubah binatang itu juga menembus banyak energi pedang. Namun pada akhirnya, Su Yi tidak ditemukan. Ini, suara keras terdengar. Melihat ribuan kaki jauhnya, seorang pemuda tampan berjubah merah muncul dari udara tipis. Dengan lambaian lengan bajunya, guntur jatuh dari langit, menutupi kehampaan. Sosok Su Yi muncul dari kehampaan. Pergi. Su Yi menebas habis-habisan dengan pedangnya. Dentang. Pendeta Tao berjubah merah itu mengayunkan tombak dan menggoyangkannya dengan sekuat tenaga, tetapi dia sangat terkejut sehingga dia tersandung dan keluar, wajahnya tiba-tiba berubah. Su Yi mengambil kesempatan ini untuk bergerak maju dan bergerak dengan seluruh kekuatannya. Tapi baru saja bergerak sejauh puluhan ribu kaki, jaring emas tiba-tiba muncul entah dari mana, dan menyelimuti Su Yi. Pada saat yang sama, sosok 3 Raja Abadi bergegas keluar, masing-masing mendesak harta dan mengepung mereka. Terlalu cepat, bahkan jika itu adalah Raja Abadi lainnya, saya akan lengah. Su Yi acuh tak acuh seperti sebelumnya, hanya sepasang mata yang dalam menjadi lebih dingin. Boom! Pedang di dunia meledak ke langit. Jaring emas besar tiba-tiba terganggu, seolah-olah diremas menjadi bola besar oleh tangan-tangan besar. Pada saat yang sama, Su Yi memobilisasi tungku perbaikan surga, menghancurkan serangan 3 Raja Abadi dalam satu gerakan. Dan untuk ini, harga yang dia bayar adalah 3 luka lagi. Tulang bahu kirinya ambruk dan terbelah, terkena tanda pisau dengan tulang yang terlihat dalam muncul di lengan kanan. Punggung, yang semula terluka, ditusuk oleh tombak dengan lubang berdarah, hampir melukai organ dalam. Tapi Su Yi mengabaikannya. Tugas yang paling mendesak adalah keluar dari pengepungan terlebih dahulu. Raja Abadi dari semua agama jiwa, ingat kamu. Su Yi diam-diam berpikir, aduh, tiba-tiba, guntur dan kilat menyambar di depan, dan busur perak berkedip, seperti laut yang bergejolak yang menutupi langit, menyapu, dan hampir menghalangi jalan di depan untuk Su Yi. Pada saat yang sama, di daerah terdekat, satu demi satu Raja Peri muncul satu demi satu.
Ini adalah raja abadi lainnya dari Kam Immortal Dao, dari Sekte Tai. Di belakang, raja abadi dari pasukan Immortal Dao seperti Sekte Shenhuo dan Sekte Wanling juga mengejar dan membunuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Rasanya seperti jaring, berebut untuk menangkap Sui. Situasi yang kacau dan bergejolak begitu menakutkan sehingga cukup membuat siapapun di dunia ini putus asa. Sui tidak ragu-ragu, juga tidak berhenti. Boom! Di depan, lautan guntur ditembus langsung oleh Sui. Dia seperti bambu yang patah. Selama periode ini, semua jenis harta rahasia dan kekuatan magis meraung, semuanya mengungkapkan kekuatan penghancur yang mengerikan, padat. Namun, ketika mengenai Sui, itu diblokir dan dijinakkan oleh kekuatan Heaven Repairing Furnace dan kulit binatang emas, dan pada akhirnya hanya sebagian kecil dari serangan yang mengenai Sui. Itu juga membuat cedera Sui semakin serius. Tapi dari awal hingga akhir, dia tidak peduli sama sekali, dan dia tidak pernah mengerutkan kening. Boom! Pria tua berbaju biru itu langsung ditebas dan terbang keluar, memuntahkan darah dari hidung dan mulutnya, dan wajah tuanya penuh kengerian. Sosok Sui, seperti pita, terus bergerak maju. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa, di bawah blokade dan pengepungan yang begitu berat, Sui akan membunuhnya seperti bambu patah. Melihat dia akan melarikan diri, dunia di depannya tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan seperti tinta menutupinya. Saat itu, seperti malam yang gelap, suasana tabu yang aneh dan menakutkan tersapu. Rantai hitam aneh ini terus menutup dan membunuh Sui. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.